pemberian minum susu untuk bayi yang baru lahir. Nah, di sini media untuk minum susu ada banyak ya, ada langsung DBF, maksudnya langsung menyusui secara langsung. Ada juga kalau misalkan tidak mau menyusui secara langsung atau tidak bisa menyusui secara langsung, bisa menggunakan DOT. Nah, di sini ada bermacam-macam tipe DOT. Ya, kalau di sini dotnya ada yang bundar seperti ini. Ini yang biasa yang biasa kita dapatkan karena ini bentuknya sama seperti puting ibu. Ada juga yang lebih lebar lagi. Nah, itu semuanya dot yang ada di pasaran itu menyesuaikan atau menyerupai bentuk puting dari ibunya, gitu ya. Dan silikonnya ini macam-macam, ada yang keras, ada yang lembut, gitu ya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan media feeding cup atau cup feeder ya. Ini feeding cup. Nah, di sini biasanya ibu-ibu menggunakan agar tidak bingung puting, agar bayinya nanti tidak bingung puting istilahnya. Karena kalau misalkan bingung puting, khawatirnya bayinya tidak mau mengisap langsung ke payudara ibunya. Caranya bagaimana? Nanti kalau ini caranya dimasukkan ke dalam mulut bayinya dan tunggu bayinya menjilat. Kalian pernah melihat kucing minum susu? Nah, seperti itulah. Jadi tidak ditumpahkan ya, tapi dimasukkan sedikit, lalu ketika ada refleks menjilatnya dia seperti kucing tadi itu, maka dia akan menyerap atau mengambil susu tersebut di sini. Makanya tidak boleh banyak-banyak. Di sini ada takarannya. Ada kalau di sini 5-10 mili dan paling banyak itu ya 10 mili gitu. Jadi memang ini lebih lama dibandingkan menggunakan DOT. Nah, sementara kalau menggunakan DOT, enaknya kita langsung dimasukkan ke mulut bayinya. Tapi ingat ya, kalau kita mau memberikan susu pada bayi, itu tidak boleh namanya setelah udah masuk ke dalam mulutnya terus dicabut lagi. Cabut lagi. Jadi kayak kita main-mainin bayi, nanti khawatirnya bayi tersebut kayak kalau dia udah bisa ngomong, ini sebenarnya mau dikasih susu apa enggak ya? Ini mau ngebohongin saya atau gimana ya gitu. Karena pada masa bayi itu perkembangan psikologisnya trust mistrust, percaya dan tidak percaya. Jadi kalau misalkan ada perawat yang sudah seperti itu, dia akan ingat, oh ini suster yang main-mainin saya nggak percaya lagi. Itu khawatirnya ya. Nah, kemudian ketika kita mau memberikan susu tidak secara langsung ataupun menggunakan media seperti ini, maka kita harus menggunakan alas. Kenapa? Baju kita yang kita gunakan belum tentu bersih. Dan ini juga alas ini bisa kita gunakan untuk pada saat menyendawakan. Nah, jadi setiap selesai memberikan susu menggunakan DOT ataupun menggunakan feeding cup ataupun secara langsung, itu wajib disendawakan agar angin yang ada di dalam tubuhnya keluar. Karena ketika bayi menghisap susu tidak 100% susu, tapi juga ada anginnya gitu ya. Nah, ketika kita ingin memberikan susu pada bayi, nanti kalian waktu praktek di rumah sakit ini diingat tangan kita menyangga leher dan juga tulang belakang bayi gitu ya. Jadi agar tidak jatuh ya. Nah, seperti ini, letakkan begini. Kemudian ini misalkan dia ordernya ada susunya dikasihnya 80 cc ya, ceritanya susu. Nah, kemudian dipasang perlak atau pengalasnya ya, ataupun serbet kecil gitu. Nah, lalu dimasukkan ke mulutnya.
Kemudian jangan terlalu nungging ya, jangan terlalu nungging seperti ini. Kenapa? Karena semakin dia menungging seperti ini, maka alirannya akan semakin deras. Maka tidak usah terlalu seperti ini, tapi begini aja. Jadi sekitar 30 sampai 45 derajat aja. Kalau dia kecepatan alirannya, maka susu yang akan masuk juga akan lebih cepat dan lebih banyak. Khawatirnya gumoh bayinya. Ya. Nah, berikan sesuai ordernya. Kemudian kalau sudah, maka kita sendaukan. Sendaukan seperti ini. Sendaukan. Jangan terlalu keras ya, karena bayi itu masih lembut tulangnya, jadi lembut-lembut aja. Bu, gimana Bu kalau misalkan nggak bunyi gitu, nggak sampai bunyi, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah 5 sampai 10 menit lah, apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan feeding cup. Nah, menggunakan feeding cup, nah ini harus diletakkan pas di bibir. Nah, di bibirnya seperti ini. Kemudian tunggu dia menyeruput dengan sendirinya, menjulurkan lidahnya gitu loh, menjulurkan lidahnya. Udah, kita nggak usah gini-giniin, nggak usah, kita diamin aja, nanti dia akan menyeruput dengan sendirinya. Nah, kalau sudah sedikit lagi baru kita tunggingkan lagi gitu sampai dia habis ya. Nah, sebenarnya media yang lainnya yang bisa digunakan selanjutnya adalah sendok. Tapi kalau untuk sendok, effort ataupun usaha untuk memberikan susunya itu lebih besar dan lebih lama lagi. Mungkin kalau menggunakan dot bisa 20 menit, menggunakan feeding cup 30 menit itu mungkin bisa lebih lama sampai 45 menit. Gitu. Jadinya harus diperhatikan ya. Nah, sudah.